cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nantuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk dhuwit. Kula riyen nate janggal mbek kodok kodar. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung. Ya kanggo sing mikir, nek ora mikir malah enak ra tuh iskal. Tapi kalau nanti mau Umil Barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah, keburukan itu dilarang Allah, kok terjadi? Ya sudah, itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini, izan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ini bandar sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat, berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ini, atarohu ayyuk sokurhan. Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sajane aku kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat di isnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena menisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibuli kaya apa seneng. Cuma saya repot ahli sunnah, Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadim itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwajah an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafati. Dawai beliau begini. Gus jebule NU sakit. Diserang sana, diserang sini. Terus saat ini sakit Gus sampai Pak Said jenengan. Ya matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencat Syiah, ya digencat Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadib. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no an-nahdiyah. An-nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo kubur. Bon kalau terus ngaji ini, terus kalau suwun farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Ya seneng carane macam-macam.
Misalnya jenengan seneng Indonesia, negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih, wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia ku dikorupsi ene ono tetep sugih. Hebat boten Indonesia. Oh niki boten kok dukung korupsi boten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya ku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Ini ajarannya Abdul Hasan Asadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan Asadili ini munajat be pangeran. Ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawab pangeran, nah wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo. Maksudnya kan terus rano gunane. Ghafur iku ora ana gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku ngempun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbak Nafek. Mbak Nafek seneng guyon niki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Lho wong tak riwayat inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu Iftah Hasan Tabarruk. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis wonten ta ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Baca. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus jajal misale kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nak sampean seneng niate ngene iku jenenge ibadah. Ya nama inna min khiyari ummati nama kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mungkin ada dalu dewean wa yabquna sirran min khaufi. Tetap dalu ya nangis. Ya dia amali sampean ora cukup, gum mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kulo ini termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul aqli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Fir'aun kan di bapak, di mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tambah Tuhan. Kau Fir'aun. Ya itu jenenge al-jamalul aqli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun. Sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan gak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul aqli. Apa? Al-jamalul aqli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Nah, itu jenis Al-Jamalul Aqli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau itu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong, darani stres wae. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan Al-Jamalul Aqli atau Al-Iltizat Al-Aqli. Kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman.
Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqo. Pantasnya pangeran nggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Nah,